Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggarap yaitu CRF 150 cc teman-teman ya. Jadi dimana motor ini dia mengalami yaitu bagian seal shock upside-nya itu bocor. Jadi kita akan mengganti bagian seal shock bagian sebelah kanan teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan mengganti seal shock upside down untuk CRF yang sebelah kanan. Nah, jadi yang sebelah kiri itu saya tidak ganti teman-teman karena dia tidak bocor. Jadi yang saya akan ganti ini bagian sebelah kanan. Jadi untuk takaran oli shocknya nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya akan beritahukan takaran oli shock untuk sebelah kanan, yang sebelah kiri juga. Dan yang kedua, cara ngebuka shock upside down seperti apa, cara membuka seal shocknya seperti apa, nanti kita akan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke bagian shocknya aja, karena ini untuk shocknya sebelah kanan saya sudah lepas tadi. Nah, jadi dia sudah ada di sini teman-teman ya. Ini untuk shock upside downnya ini sudah saya lepas yang sebelah kanan. Nah, jadi dia sudah di sini sekarang. Nah ini. Oke teman-teman, jadi kita akan buka untuk shock upside downnya ini. Namun sebelumnya teman-teman harus longgari dulu baut yang di depannya ini, yang di atasnya ini. Kita menggunakan kunci ini, kunci Inggris teman-teman ya, yang besar ini, karena dia nggak tahu ini kunci berapa yang dia pakai ini. Ini kunci 30 pun kayaknya. Nah, ini kayak harus pakai kunci Inggris lah teman-teman ya. Nah, jadi namun saya di sini sudah longgarin untuk kunci untuk baut yang sebelah atasnya ini. Jadi saya akan putar aja seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan kunci 14 seperti ini teman-teman ya. Kunci 14 yang seperti ini. Nah, kunci 14 yang begini. Kita akan buka dulu bagian ini di kepalanya ini menggunakan kunci 14. Nah, seperti ini. Teman-teman, kita akan buka dulu karena di sini dia menggunakan kunci 14 ya. Oke, kita akan longgari dulu bagian. Nah, ini udah terlepas kayaknya. Belum. Saya akan lepas dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah longgar. Nah, seperti ini udah lepas. Nah, ini kalau teman-teman nanti ragu, teman-teman bisa pada saat pelepasan ini usahakan ya, ini nggak usah dilepas. Kalau teman-teman takut penyusunannya nanti salah, ini tidak usah dilepas. Jadi setelah ini cukup kita lepas yang ini aja. Nah, setelah kita lepas itu, lalu kita buka bagian sini. Nah, ini tadi saya buka yang ini untuk ininya teman-teman, kita lepas. Terus kancingannya ini kita lepas dulu di sini. Ini ada kancingannya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini kancingannya. Kita akan lepas dulu. Lepas dulu menggunakan obeng ya. Kita akan lepas dulu menggunakan obeng seperti ini. Nah, dia sudah terlepas teman-teman. Ini untuk kancingannya ini sudah terlepas. Lalu untuk sealnya ini kita tarik aja. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia udah lepas ini seperti ini. Nah, dia bolong ini teman-teman, tuh dia sudah bolong. Nah, sealnya udah lepas sendiri. Oke, jadi setelah lepas seperti ini, nah inilah sealnya teman-teman ya, sealnya yang akan kita ganti yang di sini. Nah, cara ngelepas sealnya ini seperti apa? Kita buka dulu kancingan yang ada di atasnya ini. Nah,
kita buka dulu kancingan yang ada di atasnya ini menggunakan obeng. Lagi video Pak? Untuk YouTube. Nah, kita buka di kancingannya ini. Nah, setelah lepas seperti ini, ingat susunannya ya. Kalau mungkin teman-teman baru pertama buka, nanti untuk penyusunannya itu salah. Nah, yang paling atas ini busingnya, terus ada lagi busing. Nah, ini terus sebelum seal ada plat nih. Nah, inilah sealnya teman-teman ya. Nah, ini sealnya yang akan kita ganti. Nah, jadi inilah seal yang akan kita ganti. Nah, nanti kalau untuk arah sealnya seperti apa, nanti saya akan perlihatkan seperti apa untuk pemasangannya. Namun sebelumnya saya akan bersihkan dulu bagian bambu soknya ini. Mungkin tidak perlu saya perlihatkan untuk pembersihannya, nanti bagian pemasangannya aja langsung ya. Oke, saya akan skip dulu untuk video. Oke teman-teman, kita ke bagian pemasangan sekarang. Jadi untuk ini, untuk bambu soknya sudah bersih sekarang. Nah, sekarang kita akan pemasangan, kita akan menuju ke perakitan teman-teman ya. Nah, oke, saya perdekat. Oke, sekarang kita akan rakit. Jadi yang pertama-tama kita akan pasang yaitu ini adalah seal debu teman-teman ya. Nah, seal debunya ini udah rusak, cuman ya mau tidak mau karena tidak ada lagi, jadi kita akan pasang seal debunya dulu. Nah, jadi yang paling bawah ini adalah seal debu teman-teman ya, seal debu. Ini seal debunya. Setelah itu kancingannya kita pasang. Nah, kancingan seal. Setelah itu seal shocknya. Nah, ini seal shocknya yang baru. Jadi arah seal yang benar nanti untuk pemasangannya itu jangan seperti ini ya, pemasangannya jangan seperti ini, tapi kita balik seperti ini. Nah, jadi dia masang begini nanti ya. Nah, karena untuk penahan oli shock itu yang ini teman-teman ya, yang nahan oli shock ini. Jadi dia harus masuk seperti ini, bukan seperti ini. Nah, saya perdekat ya. Ini nanti yang ada tulisannya itu dia dibawa ya, yang ada tulisannya ini. Nah, ini ada tulisannya, dia dibawa. Kalau yang di atas ini seperti ini, nanti ini dia agak dalam. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini nanti di atas begini. Nah, saya akan pasang dulu seperti ini. Saya akan pasang ini teman-teman ya. Nah, seperti ini saya akan pasang dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini saya pasang. Nah, setelah itu platnya. Nah, ini ada plat nanti di atasnya seal. Ini kita pasang. Kalau arah platnya ini sama aja teman-teman ya. Ini plat kita pasang. Nah, setelah itu kita pasang lagi. Nah, ini ada yang tebal dan ada yang tipis. Nah, ada tebal dan tipis. Yang saya maksud tebal itu ini teman-teman ya. Ini agak tebal. Ini yang duluan dipasang, yang tebal dulu. Nah, baru nanti yang tipis. Nah, ini seperti ini. Nah, yang tebal dulu. Nah, yang tebal ini dia agak besar ya lubangnya, nah, jatuh. Nah, sedangkan yang tipis ini adalah pengancing di sini nanti. Dia pengancingnya. Nah, dia sampai di sini aja. Nah, ini yang tipis ya. Nah, setelah seperti ini kita pasang ke bambu soknya. Ini seperti ini kita pasang. Nah, ini kita pasang ya. Nih, seperti ini teman-teman. Nih, kita pasang seperti ini. Nah, dan ini untuk ujungnya ini kita pasang dulu. Kita pasang dulu ujungnya dengan menggunakan kunci 14 seperti tadi. Ini ya, ini di sini kita pasang dulu ujungnya. Kita pasang dulu ujungnya.
kita kencangin dengan kunci 14 ya. Kita kencangin dulu dengan kunci 14. Oke, setelah terpasang seperti ini, nah seperti ini teman-teman. Ini, nah teman-teman bisa lihat ini. Nah ini udah terpasang ya. Nah jadi nanti tinggal kita baut seperti ini. Kita baut seperti ini. Cuman jangan dulu kita pasang, kasih masuk oli nanti dari atas sini. Kita isi olinya. Nah kita akan pasang dulu sealnya. Jadi sealnya ini kita pasang. Kita tekan nanti dengan menggunakan obeng kah atau apa teman-teman ya. Cuman hati-hati pada saat pemasangan sealnya ini teman-teman ya, nanti takutnya bambu soknya kegores. Nih. Kita tekan dulu, ada busing yang ada di dalam ini, kita tekan masuk, usahakan dia masuk ya, busingnya ini ya. Jadi busingnya sudah masuk, kita tekan lagi. Cuman pada saat ngetok hati-hati teman ya, takutnya kena bambu soknya, karena untuk bambu soknya ini lumayan mahal ya. Nah sekarang kita pasang sealnya. Nah sealnya kita tekan-tekan aja seperti ini, kita tekan-tekan aja. Oke teman-teman, jadi kita ketoknya sampai di mana? Jadi kita ngetok sealnya ini sampai terlihat ada coakan di dalam untuk dudukan ini, kancingannya ini. Nah, untuk dudukannya ini kita ketok sampai coakannya itu terlihat ya. Lalu untuk kancingannya ini kita tekan masuk, nah, supaya, nah nih. Jadi untuk kancingan seal shock ini dia masuk ke coakannya itu. Nah setelah masuk seperti ini, baru kita pasang tutup sealnya. Nah kita pasang tutup sealnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah itu kita balik kembali. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ke tahap pengisian oli shock. Dan untuk takaran oli shocknya itu berapa? Nah, jadi untuk takaran oli shocknya upside down ini, kalau untuk yang sebelah kanan dia menggunakan takaran oli shock itu 337 mili. Sedangkan yang kiri itu berarti yang tempat kampas cakramnya itu, yang tempat cakram. Yang kiri itu dia menggunakan takaran oli shock itu 411 mili teman-teman ya. Namun untuk takaran yang saya sebut tadi itu tidak mutlak harus segitu teman-teman ya. Untuk takarannya oli shock yang tadi yang saya sebut itu tergantung dari kekentalan dan keenceran di oli shocknya tersebut teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan oli shock yang lebih kental, itu kita bisa mengurangin untuk takaran oli shock tadi. Misalnya yang dari 337 kita kurangin berapa mili gitu kan, kalau kita menggunakan oli shock yang kental. Tapi kalau kita menggunakan oli shock yang cair, nah, kita bisa tambahin lagi sedikit untuk oli shocknya itu, karena kalau dia menggunakan oli shock yang cair biasanya dia akan jeduk teman-teman. Nah, jadi kita gunakan oli shock takaran oli shock itu tidak menjadi tolak ukur dari shock tersebut. Nah, itu tergantung dari kekentalan dan keenceran oli shock yang kita gunakan. Namun untuk standar pabrikan ya 337 mili itu untuk sebelah kanan dan 411 mili untuk sebelah kiri. Namun di sini saya akan mengisi dulu oli shocknya dengan ukuran 337 mili dengan menggunakan oli samping, dan nanti saya akan tes
seperti apa keempukannya. Saya akan coba dulu menggunakan oli shock di sini, oli 2 tak teman-teman ya, Mesran 2T. Nah, jadi di sini saya akan mengisi oli shocknya ini dengan menggunakan oli 2 tak. Nah, kata pemiliknya sih pengennya menggunakan yang ini, ya saya hanya mengikuti gunakan ini. Oke. Jadi seperti apa ukuran 337 mili itu nanti saya akan berikan takarannya menggunakan botol yang ini teman-teman ya. Nanti saya akan isi di sini seberapa ukuran yang untuk seberapa takaran 337 mili itu. Nah, oke, saya akan coba takar dulu oli shocknya. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Oke teman-teman, jadi untuk takaran oli shock 337 mili. Karena kebetulan ini saya menggunakan takaran dari botol aqua bekas, jadi seperti ini teman-teman takaran oli shock yang 337 mili ini sampai di sini. Ini sekitar 5 jari teman-teman ya, dari bawah, dari wadah dari bawah ini sekitar ini. Ini saya menggunakan botol aqua yang kecil ya, yang isian yang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Saya menggunakan botol aqua yang kecil, bukan yang 1500 mili itu ya, bukan, tapi yang 600 mili kayaknya ini. Saya nggak tahu berapa mili nih ya. Ini untuk botol aqua yang kecil seperti ini. Seperti ini ya, mungkin teman-teman silau ini. Nah, jadi untuk takarannya itu sekitar tingginya itu sekitar 5-4 jari ya, 5 jari lah ini. Kalau teman-teman tidak punya alat ukur ya seperti ini takaran oli shocknya. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman ya. Oke, jadi saya akan isi dulu oli shocknya ke motornya ya, ke bambu shocknya. Jadi yang kita isi di sini di bagian ini. Oke, jadi sudah habis. Nah, yang kita isi itu di tengahnya ini ya. Nah, setelah seperti ini kita pasang. Sekarang kita pasang. Nah, kita pasang ke atas ya. Oke, kita kencangin teman-teman dengan menggunakan kunci Inggris ini. Saya akan coba tekan dulu. Saya akan coba tekan. Oke, jadi empuk teman-teman ya. Nah, jadi ini empuk sudah. Nah, sekarang sudah empuk. Saya akan coba perlihatkan, saya akan tekan. Nah, oke teman-teman, seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Mungkin kalau untuk pemasangan ke motornya untuk bambu shocknya ini tidak perlu saya buatkan videonya teman-teman ya. Jadi yang intinya di sini cara mengganti seal shock dan ukuran oli shock yang digunakan pada motor Honda CRF 150 cc ini.
Oke, jadi cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan salam Andy Channel.